Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Hidayat, NIM 1924 1010 3017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa soal pseudocode untuk memenuhi tugas mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma kelas B. Untuk soal pertama yaitu, buatlah algoritma untuk memeriksa apakah tiga bilangan A, B, C merupakan panjang sisi-sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Nyatakan algoritma Anda dalam pseudocode. Untuk jawabannya, di sini saya menggunakan algoritma dengan nama panjang sisi siku-siku. Kenapa di sini terdapat kata algoritma? Yaitu menjelaskan bahwa di dalamnya terdapat algoritma yang akan dipenuhi. Nah, di dalam algoritma panjang sisi siku-siku ini terdapat parameter input 3, di mana variabel inputnya yaitu A, B, dan C. Untuk penjelasan, keterangan, ataupun komentarnya yaitu suatu algoritma di algoritma panjang siku-siku ini memiliki tujuan untuk menentukan apakah benar variabel input merupakan panjang sisi-sisi sebuah segitiga siku-siku. Untuk parameter inputnya ada 3, yaitu menggunakan variabel A, B, dan C. Di sini saya menggunakan tipe float. Apabila user menginputkan nilai desimal, maka tetap terpenuhi dengan bilangan bulat positif. Untuk outputnya yaitu menentukan true or false, jadi benar atau enggak. Untuk badan algoritmanya adalah yang pertama A, di mana user menginputkan nilai. Di sini juga ada B dan C. Ketiganya di sini user harus menginputkan nilai. Untuk prosesnya, jika A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, maka akan true. Jadi merupakan panjang sisi sebuah segitiga itu sendiri. Di sini saya menggunakan rumus Pythagoras, yaitu terdapat 3 syarat, di mana syarat pertama ada A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Yang kedua ada B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat. Dan yang ketiga ada C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Mengapa saya mengambil 3 syarat ini? Karena di sini saya tidak tahu user menginputkan nilai panjang sisi terpanjangnya di A, B, atau C. Jadi untuk memudahkannya maka terdapat 3 syarat itu. Nah, di sini ada permisalan di mana apabila A sama dengan 24, B 26, dan C 10, maka jika A kuadrat berarti 24 kuadrat sama dengan B kuadrat yaitu 26 kuadrat plus C kuadrat itu 10 kuadrat, itu kan tidak memenuhi syarat pertama. Nah, jadi nanti diteruskan di syarat kedua. Apabila B kuadrat yaitu 26 kuadrat plus sama dengan A kuadrat sama dengan 24 kuadrat plus C kuadrat adalah 10 kuadrat, maka B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat. Jadi memenuhi. Jadi 26 kuadrat sama dengan 24 kuadrat plus 10 kuadrat. Jadi akan bernilai true. Maka outputnya yaitu benar, merupakan panjang sisi sebuah siku-siku. Nah, apabila user menginputkan A3, B3, dan C4, maka outputnya akan bernilai false karena tidak memenuhi ketiga syarat tersebut. Jadi outputnya yaitu false, jadi bukan panjang sisi sebuah siku-siku. Untuk soal kedua, buatlah algoritma untuk mencari range, yaitu selisih bilangan besar dan terkecil dari sebuah array. Nyatakan algoritma Anda dalam pseudocode. Nah, di sini saya kembali menggunakan algoritma dengan nama algoritma yaitu mencari selisih. Nah, algoritma sendiri berarti di dalam prosesnya terdapat algoritma karena ada tulisan algoritma, di mana inputannya adalah array dari indeks awal 0 hingga indeks akhir n-1. Untuk keterangan atau komennya, jadi di sini merupakan suatu algoritma
yang memiliki tujuan untuk mencari selisih bilangan terbesar dan terkecil dari sebuah array itu sendiri. Untuk parameter input yaitu array indeks 0 hingga indeks akhir n-1. Untuk outputnya yaitu kita bisa mengetahui selisih bilangan yang terbesar dan yang terkecil menggunakan tipe data float. Jadi di sini saya menggunakan tipe data float agar walaupun user menentukan nilai desimal maka tetap bisa dijalankan. Untuk prosesnya yaitu terbesar memiliki array indeks 0 dan terkecil nilainya memiliki array indeks 0 juga. Jadi dimulai dari indeks 0. Untuk prosesnya yaitu ada for i sama dengan 1. Jadi kalau di pseudocode namanya operator assignment. Jadi nilai 1 merupakan operator assignment dari i hingga n-1. Maka jika indeks i tersebut lebih besar dari terbesar, maka maka indeks i tersebut merupakan yang terbesar. Nah, untuk jika indeks i kurang dari yang terkecil, maka indeks i merupakan nilai dari terkecil. Dan untuk hasilnya yaitu terbesar dikurangi terkecil dan akan terdapat hasilnya. Selanjutnya adalah soal nomor 3, di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai trace isi dari variabel algoritma max element dengan inputan array 2, 3, 1, 7, dan 8. Selain itu, di sini saya juga akan menjelaskan apakah yang dicari dari algoritma max element dari soal nomor 3. Nah, untuk jawabannya adalah pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritmanya. Di sini terdapat algoritma di mana berarti dalam prosesnya terdapat algoritma. Untuk namanya yaitu algoritma max element, di mana memiliki parameter input yaitu array A dengan indeks 0 hingga n-1. Untuk penjelasannya atau komentarnya, di mana menentukan nilai elemen terbesar dalam array itu sendiri. Untuk inputan yaitu dari array A indeks 0 hingga indeks akhir yaitu n-1. Untuk outputnya itu mencari nilai elemen terbesar dari A. Nah, di sini terdapat indeks A yaitu 0 itu merupakan nilai dari Maxwell. Jadi dari indeks dari indeks 0, jadi indeks 0 yaitu 2. Untuk for i di sini bernilai 1 hingga n-1, maka jika array dari A indeks i lebih besar dari Maxwell, di mana tadi kan mulainya dari indeks 0, jadi Maxwell-nya 2, maka jika memenuhi syarat, Maxwell-nya diganti nilainya dengan A indeks i. Nah, jadi di sini untuk pertama, jadi nilai A merupakan parameter input dengan i bernilai 0 dan Maxwell bernilai 2. Setelah itu, i diisi dengan 1. Setelah itu, terdapat perbandingan apakah array dari indeks i itu lebih besar dari Maxwell. Jika iya, ini kan tadi Maxwell-nya 2, sedangkan array dari indeks i adalah 3, kan lebih besar. Jadi Maxwell diganti menjadi 3. Nah, begitu seterusnya hingga return dari Maxwell itu bernilai 8 karena sudah memenuhi syarat dari inputan 2, 3, 1, 7, 8 itu nilai dari Maxwell terbesar yaitu 8. Nah, setelah itu jelaskan apakah yang dicari oleh algoritma max element ini. Di dalam algoritma max element ini digunakan untuk mencari elemen paling besar yang ada pada array A. Jadi elemen paling besarnya yaitu 8.
Untuk selanjutnya adalah soal nomor 4, di mana terselah isi variabel dari algoritma Enigma dengan input matriks di bawah. Dan jelaskan apakah yang dicari oleh algoritma Enigma. Nah, di sini saya akan menjelaskan prosesnya terlebih dahulu, di mana sama seperti yang tadi, terdapat kata algoritma, yang berarti di dalamnya terdapat proses algoritma. Untuk namanya yaitu algoritma Enigma dengan parameter input array A dengan indeks awal 0 hingga n-1, indeks awal 0 hingga n-1. Untuk inputannya yaitu A dan array dari indeks awal 0 hingga n-1, dari indeks awal 0 hingga n-1. Nah, for I, di sini I bernilai 0 hingga n-2, maka for J, nilai J didapat dari I plus 1 hingga n-1, maka jika A indeks I, J itu tidak sama dengan A indeks J, I, maka akan false. Apabila if A indeks I, J itu sama dengan A indeks J, I, maka akan true. Nah, di sini pertama yaitu nilai I diisi dengan 0. Setelah itu, tambahkan nilai I plus 1 sehingga didapat nilai J. Lalu, kan nilai I, J dan J, I didapat 4 dan 6. Nah, setelah itu kan dibandingkan. Perbandingan apakah nilai indeks IJ dan indeks JI itu sama. Karena tidak sama, maka bernilai false. Nah, karena di sini semuanya bernilai false, jadi tidak ada simetris di dalam algoritma ini. Jadi semuanya bernilai false hingga akhir karena sudah dalam batasannya di sini. Nah, untuk algoritma Enigma ini apa sih yang dicari? Nah, di dalam algoritma Enigma ini digunakan untuk mengetahui apakah matriks yang diinputkan oleh user simetris atau tidak. Jadi, jika indeks I, indeks I dan J itu harus simetris dengan J, indeks J dan I. Kalau tidak simetris, maka akan bernilai false. Namun, jika simetris akan bernilai true. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.